sedikit terlambat. Saya ada kesibukan sehingga tidak sempat. Tadi mungkin saya sedikit banyak pekerjaan dan di jalan tempat kerja. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Dan hari ini di Persemian Kisbisindo kami kedatangan Laura Lesmana dari Jakarta dan juru bahasa isyaratnya yaitu Mbak Kakak, dan kepada yang terhormat tamu yang sudah datang, terima kasih kepada kedua hadirin. Hari ini saya ucapkan selamat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Kepala BPNP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pusat Pariwisata Indonesia, yang kami hormati Gerakan Kesejahteraan Tunarungu, mohon maaf kalau salah menyebut. Yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman kami, teman kuliah, dan tentunya Bapak Ibu dari perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Yang pertama dan utama,
marilah selalu kita panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Adanya pusat bahasa isyarat untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kami atas nama keluarga besar BPMP Balai Penjaminan mohon maaf dulu, saking pertama kali kita ada event seperti ini. Konsultan kami Pak Cahyadi dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Sekali lagi merupakan kebanggaan bagi kami hari ini BPMP menjadi tempat saksi lahirnya satu kepengurusan yang saya kira menjadi perhatian kita semua, yaitu Pusat Bahasa Isyarat untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk mengawal itu Bapak Ibu, kami punya sebuah video klip yang kami buat bersama-sama dengan teman dari teman-teman bahasa isyarat, dan ini pertama kali kami buat dan mungkin satu-satunya yang ada bahasa isyaratnya. Mohon izinkan saya sampaikan, saya menunjukkan video klip kami yaitu terkait dengan kita merdeka belajar. Ini adalah video klip yang dibuat oleh teman-teman medsos BPMP Kalimantan Selatan, dan untuk mempererat hubungan kita disatukan dalam sebuah wadah namanya Merdeka Belajar oleh Mas Menteri, yang episodenya mulai dari episode 1 sampai 26. BPMP Balai Bahasa Balai Kalimantan Selatan, BPT Kementerian Perindustrian ada 3 Balai Bahasa, BPMP dan Balai Hubungan. Kita semua adalah, dan Bapak Ibu semuanya juga adalah Duta Merdeka Belajar. Untuk itu kami ingin memperkenalkan sebuah lagu yang menginspirasi perjalanan kita dan semangat kita semua untuk tidak menyerah dalam membantu meningkatkan penjaminan atau meningkatkan mutu pendidikan, terutama kepada adik-adik yang memiliki kebutuhan khusus atau inklusi. Sehingga dengan hari ini Bapak Ibu menyaksikan lahirnya Pusat Bahasa Isyarat untuk Kalimantan Selatan. Semoga ke depan setiap satuan pendidikan kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak ada penolakan lagi. Jadi, sekali lagi kami merasa terhormat dan bangga sekali hari ini, sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang sangat lain daripada acara-acara kami yang sebelumnya. Siapa yang tak kalian-kalian? Mohon maaf kalau videonya kurang menarik, tetapi maknanya saja yang diresapi. Silakan.
Bapak Ibu dan kita semua. Semoga sedikit yang saya rayakan cukup untuk memperkenalkan kita semua kita belajar bahwa sekolah ramah anak tiada perbedaan. Ya, kita harus menerima itu dan kita bukan hal yang mudah, tapi kita bisa menciptakan dan mewujudkan dengan bersama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu dan oh iya, kami diminta untuk membuka kegiatan ini, maka izinkan Bapak Ibu mari kita buka kegiatan ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan lokakarya linguistik dasar dan peresmian Kus di Sindu, Kalimantan Selatan. Dengan ini kami nyatakan saya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan kami. Kami kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan juga untuk Ibu Auralis Manjaya, Ketua Pusat Bahasa Islam Indonesia. Mohon maaf tadi belum kami sebut secara resmi. Terima kasih. Selanjutnya adalah sedikit materi yang akan disampaikan oleh Kepala Pusdisi Pusat, Ibu Laura Lesmana. Kami persilakan. Saya berusaha memastikan posisi saya bisa terlihat oleh teman-teman di bangku audiens dan Bapak Unik yang ada di bangku. Karena di sini posisinya berpuncak, jadi saya berpikir saya akan berdiri di sini saja agar semua rekan kuliah saya bisa mengakses atau melihat bahasa isyarat saya yang jelas. Jadi saya mau izin dulu berdiri di sini. Baiklah, halo Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati yang ada di panggung dan juga para peserta. Perkenalkan nama saya Laura. Mungkin Bapak Ibu sudah, saya kaget sudah melihat kalau saya ada di sini ya, besar sekali panggung ini. Malu sekali rasanya. Kebetulan rambutnya sedang panjang waktu itu dari saya. Tapi itu hal yang sama. Nah, sekali dan kenapa saya sendiri dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia di Jakarta. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian bagi Bapak BBM yang telah menyediakan ruang dan kesempatan bagi kami semua untuk berkumpul di sini. Tadi malam sebenarnya kami sudah berkumpul dan para peserta sudah belajar tentang bahasa isyarat dan kebudayaan itu sendiri. Dan para peserta, Bapak Ibu yang hadir telah menyimak materinya. Dan hari ini akan disambung dengan materi yang berbeda. Saya sendiri telah menyelesaikan studi magister saya dengan jurusan linguistik isyarat. Selain itu juga saya bekerja. Selain itu di Sindu, saya merupakan kepala divisi pengembangan juru bahasa isyarat di Pusat Pelayanan Juru Bahasa Isyarat PLJ Indonesia yang berada di bawah Gerakanti. Kalau kita sudah tahu Gerakanti adalah gerakan untuk kesejahteraan tuli tunarungu Indonesia dengan akronim Gerakanti. Dan Pusdisi Sindu seperti halnya PLJ Indonesia berada di bawah Gerakanti.
Salam hormat untuk rekan-rekan berkantin di Kalimantan Selatan. Kita sudah berjuang bersama sejauh ini, dan terima kasih untuk keaktifan rekan-rekan tuli di Kalimantan Selatan. Situasi berkantin di Kalimantan Selatan memang masih berjalan di dalam memperjuangkan bahasa isyarat dan mengadvokasikan bahasa isyarat. Itulah kenapa kita berkumpul di sini sekaligus meresmikan Pusbisindo cabang Kalimantan Selatan, dan agar kita juga berkenalan dengan para tim koordinator yang bergerak di Pusbisindo ini dengan tujuan mensosialisasikan dan memasyarakatkan bahasa isyarat di masyarakat. Selain itu, saya juga bekerja di Laboratorium Riset Bahasa Isyarat atau LRBI yang berada di bawah Departemen Linguistik FIB-UI, dan kami berfokus dalam penelitian bahasa isyarat dan kegiatan lainnya. Tim ini, salah satu tim saya di LRBI adalah kakak yang sekarang sedang melisankan saya. Silakan berdiri. Ya. Jadi kami dan tim lainnya, kami berdua merupakan orang-orang linguistik isyarat dan juga sekaligus menjadi juru bahasa isyarat. Ya, jadi sebenarnya kami berdua rekan kerja, dan terima kasih untuk berada di sini. Itulah latar belakang saya. Mari kita memulai materi yang sesungguhnya. Kita akan mengetahui lebih lanjut bagaimana cara metode yang efektif dalam berkomunikasi dengan tuli. Jawabannya adalah dengan bahasa isyarat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, lihat judul tayangan ini, komunikasi dengan tuli, bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat posisinya sejajar dengan bahasa-bahasa lisan yang ada di dunia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Fajar, bahasa Inggris, dan lain-lainnya. Dan semua bahasa itu bisa dikaji dari sudut pandang ilmu bahasa atau linguistik. Kalau kita berbicara tentang linguistik, yang Bapak Ibu mungkin familiar dengan komponen-komponen seperti fonologi, morfologi, dan hal-hal semacam itu, yang sebenarnya hal-hal itu pun juga bisa diterapkan dalam ranah penelitian bahasa isyarat. Saya mungkin tidak akan mengajar linguistik secara mendalam di sini, tetapi saya hanya akan memperkenalkan secara dasar tentang linguistik dasar yang dikaitkan dengan bahasa isyarat. Berikut merupakan kerangka presentasi saya hari ini. Semoga hal-hal ini bisa disampaikan dalam 45 menit ke depan, sehingga Bapak Ibu sekarang punya kesempatan lebih banyak untuk bertanya jawab dengan saya. Bagaimana Pak Uluk? Bisa terlihat? Oke, baik. Kembali kita mencoba melihat dunia tuli. Yang ada di bayangan Bapak Ibu sekalian kalau mendengar dunia tuli itu apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat ada beberapa kata di layar ini, ada identitas, ada bahasa isyarat, ada budaya, ada orang-orang yang menggunakan alat bantu dengar atau ABD, ada kata separuh atau kosong. Kosong artinya dia tidak menangkap suara apapun. Ada juga istilah dengar. Ada orang dengar, ada yang kosong. Ada juga istilah bilingual atau dwi bahasa. Jadi orang yang bilingual artinya mereka yang menggunakan dua bahasa dalam kehidupannya. Inilah istilah-istilah yang sering dan hidup di dunia tuli. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan konsep identitas tuli itu sendiri, karena kita mungkin harus tahu siapakah tuli itu. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman yang utuh tentang siapa itu tuli, maka Bapak Ibu bisa tahu cara menyesuaikan dalam berkomunikasi dengan mereka. Ada kata dengar di sini. Apa yang dimaksud dengan penyebutan dengar di sini? Banyak orang atau di masyarakat menganggap bahwa ada penyebutan orang normal. Pengguna kita semua adalah manusia yang normal, entah itu tuli atau pendengar. Tuli pun merupakan manusia normal. Yang membedakan dengan orang dengar hanyalah dari
cara mendengar saja. Untuk orang tuli, kami tidak menangkap suara. Dan untuk orang-orang yang mendengar, bisa mendengar dengan normal. Ada orang tuli yang masih bisa menangkap suara, tetapi ada yang benar-benar tidak menangkap suara. Jadi kalau kita lihat penggunaan istilahnya di sini adalah antara orang tuli dan orang mendengar. Kembali lagi pada pertanyaan, siapa itu tuli? Kalau kita bicara tentang identitas tuli, tentu kita tidak bisa saklek kubu utara atau selatan, tetapi ada spektrum di sana. Kalaupun saya dan rekan-rekan di sini sama-sama tuli, tetapi kami tuli yang beragam, karena ini akan berkaitan dengan berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, tingkat risiko pendengaran, latar belakang sekolah, latar belakang budaya, begitu juga dengan cara berkomunikasi. Jadi apa yang melatar belakangi kehidupan kita itu berdampak pada jati diri kita walaupun sama-sama tuli. Di sini siapa yang tuli? Boleh angkat tangan? (20) kira-kira, dengan Pak Urip 21. Sekitar 20 orang tuli berada di ruangan ini. Dan 20 orang tuli ini, siapa yang berangkat dari keluarga tuli? Siapa yang orang tuanya tuli? Anda tuli? Apakah orang tua Anda tuli? Tidak ada? Tidak ada di sini rekan-rekan tuli kita yang hanya saya sendiri berarti. Saya tuli, ayah ibu saya tuli. Dengan demikian kita semua walaupun sama-sama tuli memiliki latar belakang yang berbeda. Ada perbedaan di sini. Kembali lagi pada latar belakang keluarga. Ketika saya berkomunikasi dengan orang tua saya yang sama-sama tuli, maka bentuk komunikasinya, saya ada di poin ini ya Bapak Ibu, orang tua saya tuli, komunikasi kami tentu dalam bahasa isyarat. Namun rekan-rekan tuli yang ada di sini berangkat dari keluarga dengar, bapak ibu mereka adalah orang dengar. Saya mau tanya dulu, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua rekan-rekan ketika berada di rumah? Ada yang menjawab menggunakan bahasa lisan atau menggunakan oral, sistem oral. Artinya identitas saya, identitas setiap orang tuli yang ada di ruangan ini tidaklah sama berkaca pada spektrum ini. Kalau kita berbicara tentang identitas tuli, maka ada beragam latar belakang yang harus ditelaah. Nah, inilah yang perlu kita pahami sebagai pendidik tentang hal itu. Sampai di sini, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Sebab ini jamnya rawan ya setelah makan siang. Ya, saya berharap bisa dipahami. Kalau misalnya Bapak Ibu maksudnya bertanya, itu dipersilakan. Kalaupun penasaran, saya terbuka untuk pertanyaan langsung meskipun belum selesai presentasi. Tidak ada? Belum ada pertanyaan? Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Kemudian pada faktor desibel, kita tahu seseorang tuli atau seseorang dengar, tetapi bagaimana cara menentukan bahwa dia tuli dan dia dengar? Saya kira ada apa di luar. Baik. Bagaimana kita tahu membedakan dia tuli atau dia dengar? Kita bisa mengeceknya dari diagram audiogram. Apakah Bapak familiar dengan itu? Ada tes pendengaran di klinik kesehatan. Teman-teman tuli pasti sudah pernah merasakan dites dengan tes audiogram. Jadi pendengaran kiri dan kanan itu dicek dari bunyi-bunyian yang diperdengarkan lewat headphone. Jadi cara melihatnya adalah dari kacamata medis. Kami dilihat seberapa tuli kami dengan seberapa bisanya kami merespon suara yang dihubungkan ke headphone. Dan ini akan terlihat dari sistemnya. Pertanyaannya, berapa batasan desibel hingga seseorang itu dianggap
dianggap tuli dan dianggap dengar. Di berapa desibel kah dari audiogram ini kalau Bapak Ibu lihat? Ada yang kira-kira saja. Di tengah 50, ada yang menjawab 50, 80, apakah 80 desibel, 90 ke atas? Apakah kalau lebih dari 50 itu tuli dan kalau angkanya kurang dari 50 ada orang dengar? Ada yang menjawab 30. 30 ke atas itu tuli, 30 ke bawah itu dengar, atau bagaimana? Ya, sebenarnya batasnya adalah di 55 desibel. Mengapa 55 desibel? Kita lihat di sini bersama. Di 55 desibel ini ada garis kanan ya. Di 55 desibel ini adalah ada bunyi-bunyi yang merupakan bagian dari speech atau bagian dari tuturan. Bisa dilihat bunyi-bunyi aks, y, af, as, t. Ya, jadi bagian-bagian dari bunyi yang dilisankan atau dituturkan yang bisa tertangkap. Mungkin untuk Bapak Ibu yang dengar bisa tahu A, B, C. Ada yang bisa menangkap suara kalau saya bicara A, B, C. Kalau tuli mungkin tidak, tapi kalau orang-orang dengar, apakah semuanya tuli? Apakah bunyi A, B, C, D, Bapak bisa ketika kakak berbicara, apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara kakak? Ya, artinya Bapak Ibu dengar ya. Kalau gitu angkat tangan bahwa Bapak Ibu mendengar suara. Karena nggak angkat tangan, saya pikir semuanya tuli. Baik. Jadi indikatornya seperti ini. Ketika bisa menangkap bunyi-bunyian yang saya tunjukkan di sini, dan ada bisa dilihat seperti gambar pisang yang berwarna ungu atau pink itu, ketika Bapak Ibu bisa mendengar bunyi-bunyian yang ada di ranah speech banana ini, namanya adalah speech banana. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarnya, maka Bapak Ibu dianggap berpendengaran normal atau dianggap orang dengar. Untuk rekan-rekan tuli tidak menangkap atau tidak mendengar suara-suara yang ada di situ. Jadi artinya rekan-rekan tuli berada di 55 desibel ke atas sampai 120 ini. Saya sendiri kalau ada suara motor yang lewat, ngeng gitu ya, saya tidak menangkap suaranya. Saya tidak mendengar suaranya. Tapi kalau erangan motor itu diperkencang sehingga sangat berisik atau bising, maka saya bisa merasakan getarannya. Sama ya dengan yang lain. Jadi bukan dari suaranya, tetapi dari getarannya. Saya jadi tahu ada motor yang ngebut atau sangat kencang. Ya, rekan-rekan tuli di sini kemungkinan ada di atas 55 desibel ini. Akan tetapi di sini satu konsep yang bisa kita pahami adalah mendengar bukanlah penyembuhan, tapi caranya baik. Ya, seperti yang kemarin ada juga yang merespons bahwa mendengar bukanlah penyembuhan bagi kami. Atau seperti kemarin Bapak Ibu ada yang tepuk tangan, tapi saya tidak menangkap suara. Faktanya, rekan-rekan tuli tidaklah kecewa meskipun mereka tidak mendengar. Alasannya demikian, kami tetap bisa mengungkapkan maksud dan pikiran kami dalam bahasa isyarat. Dengan bahasa isyarat inilah, maka komunikasi yang utuh bisa terjalin. Dan artinya yang membedakan orang tuli dan orang dengar hanyalah di bahasanya. Jadi kita mencoba dengan sudut pandang yang berbeda di sini ya Bapak Ibu. Tuli bukanlah sebuah kesalahan, tetapi kita coba melihat dari sudut pandang yang positif terkait ketulian itu sendiri. Kita punya solusinya, salah satunya melalui bahasa isyarat. Apa tuli pun tidak harus menggunakan alat bantu dengar.
Ketika tuli menggunakan ABD alat bantu dengar, tidak berarti serta-merta ia langsung menangkap suara dengan jelas, lalu bisa memahami apapun yang dibicarakan orang sekitar. Alat bantu dengar hanya membantu mereka agar tahu bahwa ada suara di sekitar mereka. Tetapi alat bantu dengar ini tidak sepenuhnya, tidak membantu mereka seutuhnya memahami tuturan atau komunikasi yang terjadi di antara orang-orang sekitar. Jadi ketika orang mau berbicara dengan mereka, mereka tidak memahami seutuhnya, hanya karena dia pakai alat bantu dengar. Solusi yang efektif di sini adalah penggunaan bahasa isyarat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimotivasi untuk mempelajari bahasa isyarat atau dengan menyediakan aksesibilitas melalui juru bahasa isyarat atau sign interpreter. Sesi tadi malam mungkin ada yang tertarik dengan penjelasan terkait hal ini. Kesimpulan yang kita tangkap kemarin adalah bahwa tuli bukanlah yang salah, tuli bukanlah, ada yang menganggap tuli adalah disabilitas. Tapi kita coba bertukar posisi. Saat ini JBI tidak akan melisankan apa yang saya sampaikan. Saya akan tetap berpresentasi dalam bahasa isyarat. Paham tidaknya Bapak Ibu sekalian, bisa kita coba bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Bisakah memahami apa yang saya sampaikan? Nah, kalau seperti itu, siapa yang disabilitas di sini? Pertanyaannya adalah siapa yang disabilitas saat ini? Baik, dengan ketiadaan juru bahasa isyarat, teman-teman tuli kita di sini memahami apa yang saya sampaikan, bahkan mereka bisa merespons dari paparan saya. Oh, ini sekolah dari tahun 1900 sekian. Mereka bisa langsung merespons, mereka memahami seutuhnya yang saya sampaikan. Tapi ketika di sisi kiri saya, justru tidak atau belum mendapatkan apa-apa dari apa yang saya presentasikan. Jadi artinya ada communication barrier atau hambatan komunikasi di sini. Tetapi pertanyaannya kembali lagi, yang disabilitas itu saya atau Bapak Ibu? Nah, jadi mungkin kita yang disabilitas, kita semua yang disabilitas. Kembali lagi, yang membedakan adalah bukan soal disabilitas, tetapi pada perbedaan bahasa itu sendiri. Bapak Ibu kalau bisa berkomunikasi dalam bahasa isyarat, solusi sudah terjawab, komunikasi bisa terjalin. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau mungkin merasa tertohok hatinya, ini hanya kita praktik saja untuk kita mencoba membayangkan, menempatkan diri kita di posisi mereka. Tapi mohon maaf Ibu kalau ada yang merasa kurang nyaman. Kembali lagi pada materi, saya tadi sudah menjelaskan, tapi saya akan ulangi lagi. DISINDO kepanjangannya adalah Bahasa Isyarat Indonesia. Sebelumnya tentu sudah ada dilakukan penelitian terhadap para informan ini. Untuk sebelah kiri ada seorang ibu yang lahir tahun 1944. Beliau masih sehat walafiat, sebentar lagi 80 tahun usianya. Mungkin di Kalimantan Selatan apakah ada tuli senior atau yang sudah sangat lanjut? Ada yang berusia 78, oke. Mungkin ada yang lahir tahun 1940,
Ada? Di Kalimantan Selatan mungkin harus dicari ya. Mungkin ada tulis senior yang masih sugamnya masih hidup ada di sini. Ya, beliau lahir tahun 1944, bersekolah di Cicendo, Bandung. Dan untuk informan yang laki-laki, sama kelahirannya tahun 1944, tetapi bersekolah di Don Bosco, Wonosobo, dan mereka merupakan native signer atau pengguna jati isyarat. Mereka lahir tahun 1944 dan pada saat itu sudah ada sekolah tuli, dan sekolah tuli pertama di Indonesia di Bandung, Cicendo, yang didirikan tahun 1933 atau 34. Kemudian ada Dena Upakara di Wonosobo tahun 1938 dan sekolah-sekolah ini masih beroperasi hingga saat ini. Dengan demikian, bahasa isyarat ini bukanlah hal baru, tetapi memang telah ada sejak lama ketika memang orang-orang tuli sudah ada di Indonesia. Karena banyak yang berpikir bahasa isyarat Indonesia merupakan hal yang baru, tetapi faktanya secara histori sudah ada sejak lama. Kita bisa lihat bukti-bukti yang dokumentasi yang ada di sini. Buktinya mereka sebentar lagi berusia 80, mungkin jauh lebih tua daripada kita yang duduk di sini. Jadi sungguh-sungguh respect bagi para informan ini. Ini merupakan dokumentasi dan bukti dari sudut pandang yang bisa dikaji dengan sudut pandang linguistik, dan penting sekali untuk melakukan dokumentasi bahasa seperti yang dilakukan, karena dokumentasi ini merupakan aset yang sangat berharga. Salah satu contoh budaya yang menarik seperti penggunaan bentuk isyarat untuk video, itu ada dua. Dulu mereka menggunakan isyarat video seperti ini, seperti ada roll kamera. Karena kamera zaman dulu besar ukurannya dan di roll, mungkin ada yang bisa menebak ya. Ini isyarat apa? Nah, ini merupakan isyarat untuk kamera atau untuk video. Mungkin ada yang tahu? Gak ada yang jawab kan? Ini isyarat untuk apa? Ada yang tahu ini isyarat untuk apa? Bisa lihat gerakan saya. Video. Kenapa gerakannya seperti itu? Karena dulu kamera itu kan besar mesinnya dan harus di roll, habis itu dikokang, di roll, lalu ditaruh di bawah di pundak gitu ya. Tapi sekarang hanya dengan handphone, alat teknologi sudah berubah dan itu mempengaruhi bentuk isyaratnya. Jadi perubahan teknologi itu pun juga berdampak pada perubahan bentuk isyarat. Nah, kedua orang ini merupakan saksi hidup dari masa yang dulu, jadi isyarat-isyarat dulu terdokumentasi. Dan dari kacamata linguistik kami melakukan penelitian terhadap hal itu. Dan penggunaan istilah bahasa isyarat Indonesia diresmikan di Bali pada tahun 2002. Dalam bahasa, kita bisa mengkaji dan melihat ada fitur-fitur dalam bahasa tersebut. Sebenarnya ada 13, tapi saya akan pilihkan untuk topik saat ini. Yang pertama adalah modalitas. Modalitas ini berhubungan dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Seperti yang pertama, vokal dan audio. Modalitas vokal dan audio artinya adalah kita menyampaikan sesuatu dengan memanfaatkan artikulator yang ada di mulut dan kerongkongan kita, yang artinya kita mengeluarkan suara. Lalu cara kita menangkap pesan atau informasi dari orang-orang di sekitar kita adalah melalui indera pendengaran kita, melalui gendang telinga kita. Jadi kita bisa lihat contohnya adalah bahasa Indonesia, bahasa Banjar, bahasa Inggris, dan bahasa lisan lainnya. Intinya bahasa lisan. Kalau merujuk pada bahasa isyarat, maka modalitasnya adalah modalitas visual gestural.
Yang dimaksud dengan visual dan gestural ini karena seorang tuli tidak menangkap atau tidak mendengar suara, artinya mereka tidak memanfaatkan telinga mereka untuk mendengar, tapi mereka sangat bergantung pada indera penglihatan mereka atau mata mereka. Dan ketika mereka ingin menangkap informasi, mereka melihat gerakan tangan, dan ketika mereka ingin menyampaikan maksud dan pikiran mereka, mereka akan menggunakan gerakan tangan mereka atau ada gesture. Yang dimaksud adalah bahasa isyarat itu sendiri. Bahasa isyarat merupakan bahasa kalau dikaji dari komponen linguistik seperti ini. Dan yang ketiga adalah modalitas yang terbaru yang baru saja dikaji, yaitu tactile gestural. Tactile gestural. Kira-kira siapa yang menggunakannya? Kira-kira siapa yang menggunakan modalitas tactile gestural? Untuk siapa, Mbak, modalitas ini, Bapak Ibu? Ada yang mengatakan untuk teman-teman tuli netra atau tuli buta. Mereka berarti menggunakan bahasa isyarat, tetapi mereka tidak melihat. Di Kalimantan Selatan adakah teman-teman kita yang tuli netra atau tuli buta? Tidak hanya netra atau tidak hanya tuli, tetapi dua-duanya belum terdeteksi. Nah, pertanyaannya tidak ada atau belum ketemu nih. Nah, ada ya, Ibu Adel di sekolah di mana? Di SLB 2 Matapiran, tapi masih muda. Satu orang kah? Dua orang. Tuli netra? Baik. Nah, ternyata ada 2 individu. Dan masih muda katanya. Artinya, ini menjadi tanggung jawab siapa untuk pendidikannya, untuk mereka. Ini merupakan tanggung jawab rekan-rekan tuli juga. Masyarakat dengar, masyarakat umum, plus masyarakat tuli. Ini juga menjadi tanggung jawab kita semua untuk hidup mereka juga. Karena teman-teman tuli di sini berbahasa isyarat, bisa melihat, tetapi rekan kita ini tidak mendengar, tidak melihat. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita juga untuk berbagi informasi atau memberikan pengajaran bagi mereka yang tuli netra ini. Dan saya pun juga ada rekan-rekan juga yang menjadi juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli dan netra. Jadi kedepannya profesi seorang juru bahasa isyarat itu tidak hanya untuk tuli saja, tetapi bisa untuk tuli dan netra atau disabilitas ganda. Ada yang menjawab, nggak bisa, nggak mungkin. Saya katakan bisa. Tapi kita harus siap. Mentalnya adalah kita harus siap. Saya sebagai seorang tuli bisa menangkap berbagai informasi dan wawasan saya begitu luas dengan akses GBI. Dan apa yang saya ketahui ini bisa saya bagikan kepada rekan-rekan tuli netra saya di Jakarta. Kita tahu kalau di jalan mungkin jalan yang bergelombang sama di Jakarta. Kalau akses di Jakarta kita ada paving block untuk teman-teman netra, tetapi ternyata rusak kondisinya di trotoar atau terhalang sesuatu, artinya kan teman-teman netra kita tidak bisa beraktivitas karena aksesibilitas fisiknya rusak dan mereka tidak bisa melihat itu. Itu menjadi tanggung jawab siapa agar mereka turut bisa menikmati kehidupan mereka? Apakah hanya pemerintah? Apakah hanya DPD Gerkantin? Apakah Bapak Ibu sendiri yang harus bertanggung jawab itu? Itu kembali pada kita. Jadi, kembali lagi pada fitur desain bahasa, modalitas tactile gestural merupakan bagian dari modalitas seperti 2 hal sebelumnya. Dan kalau kita berbicara tentang bahasa, ada konsep di sini duality of patterning atau seperti
apa ya, kalau Bapak Ibu misalnya kalau hanya mendengar M itu tidak ada artinya, kalau Bapak Ibu hanya mendengar A itu tidak ada artinya. Tetapi ketika bunyi-bunyi itu digabungkan dan membentuk satu kata MA menjadi mama, maka kata itu mengandung sebuah makna. Sama halnya dalam bahasa isyarat. Dalam bahasa isyarat itu sendiri, kalau saya hanya menggunakan telunjuk saya seperti ini, mungkin Bapak Ibu tidak tahu artinya apa. Saya hanya menunjukkan bentuk tangan saya yang seperti ini. Seperti tidak ada artinya. Tetapi ketika saya menempatkan tangan saya di bawah hidung dan di atas mulut, itu memiliki makna. Atau ketika saya menunjuk mata saya, itu memiliki makna. Atau ketika saya menggerakkan telunjuk saya di bibir, memiliki makna. Atau saya menggerakkan sesuatu, tergantung lokasi saya menempatkan tangan saya. Contohnya seperti yang saya tunjukkan saat ini, ditambah gerakan dari kiri ke kanan, dan itu memiliki makna, artinya papa atau ayah atau bapak. Jadi dalam posisinya artinya bahasa lisan dan bahasa isyarat itu bisa dikaji dari kacamata fonologi. Ya, ini merupakan kajian linguistik yang juga ada di linguistik isyarat. Dan dengan adanya penggunaan bahasa, maka sudah pasti budaya-budaya itu bisa ditransmisikan dari orang tua ke anak-anak mereka. Orang tua saya tuli, value atau nilai-nilai kehidupan dan budaya-budaya yang mereka pegang itu bisa diteruskan ke anak-anaknya, salah satunya saya. Kalau kita bandingkan dengan hewan seperti kera atau burung, mereka berbeda. Mereka tidak bisa mentransmisikan budaya mereka ke keturunannya. Tetapi kita manusia, yang artinya kita memiliki nilai-nilai, memiliki custom, culture yang bisa diteruskan ke anak-anaknya. Nah, apa yang membedakan sekarang? Bagaimana dengan orang tua dengar yang mempunyai anak tuli? Bagaimana mereka bisa mentransmisikan atau meneruskan budaya dan bahasa mereka? Ada kendala di situ karena penggunaan bahasanya adalah bahasa lisan. Ternyata anaknya tuli. Apakah anak mereka bisa memahami sepenuhnya yang disampaikan oleh orang tua dengan mereka secara utuh? Apakah komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan utuh dengan membaca gerak bibir orang tuanya saja? Jawabannya tidak bisa. Hambatan pasti terjadi, kendala pasti ada. Dan ini berpengaruh pada language deprivation atau perampasan bahasa. Apalagi kalau anak tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang berbahasa isyarat, maka rasa diskriminasi itu pun dirasakan oleh anak-anak tuli kita. Artinya kita semua berperan penting, baik Bapak Ibu dengar maupun Bapak Ibu tuli, ketika memiliki anak, entah tuli atau dengar, berbahasa isyaratlah. Belajar bahasa isyarat itu nggak ada ruginya loh Bapak Ibu. Coba saya tanya, ada nggak ruginya belajar bahasa isyarat? Ada ruginya kah? Nggak ada ruginya. Belajar bahasa isyarat ini bermanfaat bagi semuanya. Seperti halnya kalau kita belajar bahasa Inggris, nggak ada ruginya juga belajar bahasa Inggris. Artinya dengan kita memiliki lebih dari satu bahasa, kita bisa memahami hal-hal lebih banyak daripada yang lainnya, termasuk dengan bahasa isyarat. Jadi nggak ada ruginya belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini tidak hanya mendukung atau membantu tuli, tetapi juga untuk orang-orang dengar. Orang-orang bahasa isyarat ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat bagi orang-orang dengar. Nanti, ke depannya kita akan semakin tua, pendengaran kita akan menurun. Itu sebuah keniscayaan, itu hal-hal yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Pendengaran kita akan menurun. Artinya, bentuk komunikasi yang bisa lebih sesuai yang digunakan adalah menggunakan bahasa isyarat. Ketika kita tidak bisa menangkap suara dengan jelas, mungkin kita butuh orang itu berteriak.
Mungkin di luar sana ada banyak bapak ibu yang lansia berusia 70-80 lebih, mereka sudah tidak bisa lagi mendengar seperti dulu kala, maka bahasa isyarat ini bisa digunakan untuk membantu mereka memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka. Baik, saya stop dulu di sini. Kita akan break dulu 5 menit untuk mengistirahatkan bapak ibu semua dari materi yang mungkin bejibun ini. Jadi saya akan serahkan dulu kepada MC. Kita akan rehat sejenak ya bapak ibu 5 menit. Baik, untuk mengisi break 5 menit ini kita akan mengisinya dengan peresmian lokakarya linguistik dasar dan peresmian Puspisindo Kalimantan Selatan tanggal 16 November 2023. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak Kepala PPMP untuk mendampingi Ibu Laura melakukan peresmian terhadap Puspisindo Kalimantan Selatan. Terima kasih. Kami persilahkan juga kepada Bapak Unit untuk mendampingi selaku Ketua DPD Berkati Kalimantan Selatan. Dipersilahkan. Terima kasih Pak dari para jajarannya yang telah hadir di sini. Bapak Unit juga terima kasih atas kehadirannya waktu dari Action Council. Dan secara resmi ini kita akan meresmikan Pusat Bahasa Isyarat Indonesia Cabang Kalimantan Selatan dengan koordinator adalah Ahmad Sabri. Dan silakan Bapak Ahmad untuk memperkenalkan para pengurusnya. Perkenalkan, nama saya Birin. Saya dari Kota Banjarbaru dan di Puspisindo Kalimantan Selatan. Saya sebagai koordinator di Puspisindo Kalimantan Selatan. Nama saya Muhammad Ridho Ilahi. Di Puspisindo saya sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Rizal. Di Puspisindo Kalimantan Selatan saya sebagai Humas Hubungan Masyarakat. Nama saya Ririn. Di Puspisindo saya sebagai guru.
Terima kasih. Saya Dea. Saya sebagai guru di Pusdindo Kalimantan Selatan. Perkenalkan, nama saya Iro. Saya juga sebagai guru tuli di Pusdindo Kalimantan Selatan. Nama saya Eka di Pusdindo. Saya juga sebagai guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mari kita apresiasi untuk para pengurus Pusdindo Cabang Kalimantan Selatan dan dari para guru. Jadi ketiga orang yang ada di sisi kanan saya, tiga laki-laki ini adalah pengurus dan ada guru-gurunya, dan sebelumnya mereka telah mengikuti pelatihan cara mengajar bahasa isyarat untuk orang dengar dalam waktu 3 minggu. Dalam waktu yang cukup singkat ya Pak Wahid ya, kita diskusi secara intens selama 3 minggu. Kita bergerak bersama dan ada Bapak Ibu sekalian telah hadir di sini untuk mengikuti persidangan ini. Ini merupakan hal-hal yang sangat menyukacitakan kami. Semangat terus untuk Pusdindo Cabang Kalimantan Selatan. Jadi saat ini saya izin untuk menandatangani dokumen yang ada di depan untuk menandakan peresmian Pusdindo Cabang Kalimantan Selatan. Demikian apresiasi untuk kita semua. Inilah bukti peresmian. Silakan bentuk tim bertugas. Kami keluarga Selamat BPMP Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat Baik, kami dari keluarga besar BPMP Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas terbentuknya Pusdindo Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dapat melangkah ini nampak ini. Satu kali lagi foto bersama.
Aja kan? Pilipin. Tapi sih suruh berapa ya? Pilipin. Pada limping lagi ya? Bila